Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 1 sampai dengan 9 tentang Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut. Ayat 1 sampai dengan 4, penegasan bahwa Al-Quran, Taurat dan Injil diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 5 sampai dengan 6, sebagian bukti kekuasaan Allah, kebesaran penciptaannya, dan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 7, pembagian ayat Al-Quran kepada muhkam dan mustasyabih, serta pengelompokan manusia kepada dua golongan terkait sikap mereka terhadap Al-Quran. Ayat 8 sampai dengan 9 tentang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang ilmunya mendalam. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Huruf-huruf hijaiyah ini juga menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, sebab di situ terkandung tantangan kepada orang-orang musyrik untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Satu hal yang tidak pernah bisa mereka lakukan dan tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa melakukannya. Padahal ayat Al-Quran terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Dan mereka yang hidup pada saat itu sedang berada pada puncak kemahiran berbahasa. Alif, Lam, Mim adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa Al-Quran yang penuh kemukjizatan itu terdiri atas huruf-huruf tersebut. Disebut juga untuk menarik perhatian mereka agar mendengarkan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Dia, yang maha hidup dengan segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagungannya, yang terus-menerus secara sempurna dan berkesinambungan mengurus dan memenuhi kebutuhan makhluknya. Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Segala ciptaan dan keberaturan yang ada di alam raya ini dapat menjadi saksi akan hal itu. Dia hidup kekal tanpa akan pernah mati. Dia mengatur dan mengurus seluruh isi alam. Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan dalam keadaan hak, baik kandungan, cara menurunkan, yang membawanya turun, maupun yang menerimanya. Kandungan Al-Quran itu membenarkan wahyu-wahyu Allah dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang pernah diwahyukan kepada para nabi dan rasul, yakni yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, syariah, dan akhlak. Dan Allah juga menurunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur, kepada Nabi Musa, kitab Taurat, dan kepada Nabi Isa, kitab Injil, sebelum turunnya Al-Quran. Ketiga kitab suci tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia,
dan Dia menurunkan ketiga kitab suci tersebut sebagai Al-Furqan yang berfungsi membedakan antara yang hak dan yang batil. Sungguh, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dengan menutupi tanda-tanda keesaannya, baik yang terbentang di alam raya melalui kitab suci maupun fitrah yang melekat pada diri setiap insan, akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa yang tidak seorang pun dapat mengalahkannya, lagi mempunyai hukuman bagi orang yang mengingkari bukti-bukti keesaan dan kekuasaannya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Kitab itu berisikan kebenaran yang menyangkut pokok-pokok ajaran samawi dalam kitab-kitab terdahulu. Sebelumnya, Dia telah menurunkan Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa. Sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Kedua kitab tersebut diturunkan sebelum Al-Quran agar dapat menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ketika mereka menyeleweng dari ajarannya, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, penjelas antara petunjuk dan kesesatan. Al-Quran adalah kitab yang selalu benar. Siapa saja yang meninggalkan ajaran yang dikandung di dalamnya dan mengingkari ayat-ayatnya akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah Maha Kuasa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengalahkannya. Dia akan membalas siapa saja yang perlu dibalas. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dia mengurus semua makhluknya, maka bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik makhluk yang berada di bumi dan yang di langit, baik kecil maupun besar. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi, besar atau kecil, tampak dan tidak tampak, yang tersembunyi baginya. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hanya Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu menurut yang Dia kehendaki, laki-laki atau perempuan, baik atau buruk, bahagia atau sengsara. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Dia, yang Maha Perkasa dan tidak terkalahkan, Maha Bijaksana dalam menetapkan dan mengelola segala sesuatu. Dialah yang membentuk kalian ketika masih berupa janin dalam rahim, dengan berbagai macam bentuk yang dikehendaki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Dia, yang Maha Perkasa dalam kekuasaannya, Maha Bijaksana dalam ciptaannya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat,
itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Hanya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk engkau sampaikan dan jelaskan maksudnya kepada seluruh umat manusia. Apa yang diturunkan itu terdiri atas dua kelompok. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yakni yang kandungannya sangat jelas, sehingga hampir-hampir tidak lagi dibutuhkan penjelasan tambahan untuknya. Atau yang tidak mengandung makna selain yang terlintas pertama kali dalam benak. Ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok kitab suci Al-Quran. Dan kelompok ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, samar artinya, dan sulit dipahami, kecuali setelah merujuk kepada yang muhkam, atau hanya Allah yang mengetahui maknanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh yang mutasyabihat, dengan berpegang teguh kepada ayat-ayat itu semata-mata, dan tidak menjadikan ayat-ayat muhkamat sebagai rujukan dalam memahami atau menetapkan artinya. Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk mencari-cari fitnah, yakni kekacauan dan kerancuan berpikir, serta keraguan di kalangan orang-orang beriman, dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya yang sejalan dengan kesesatan mereka. Mereka melakukan itu padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan sikap mereka itu bertentangan dengan sikap ar-rasikun fi al-ilm, yakni orang-orang yang ilmunya mendalam dan imannya mantap. Atau seperti dalam salah satu bacaan qiraat yang mutawatir, takwil ayat-ayat mutasyabihat itu juga dapat diketahui oleh ar-rasikun fi al-ilm. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabihat itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar, berpikir, teliti dalam beristihad, dan menangkap pesan-pesan agama. Orang-orang yang mendalam ilmunya dan mantap imannya itu berkata, kami beriman kepadanya, yakni Al-Quran, semuanya, yakni yang mutasyabihat dan muhkamat, berasal dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dan memahami maknanya dengan baik dan benar, kecuali orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memiliki akal sehat yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara hikmahnya, sebagian ayat Al-Quran muhkamat, jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyabihat, sulit ditangkap maknanya oleh kebanyakan orang, samar bagi orang-orang yang belum mendalam ilmunya. Ayat-ayat mutasyabihat itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar, berpikir, teliti dalam beristihad, dan menangkap pesan-pesan agama. Orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menebar fitnah dan untuk menakwilkan sesuka hati mereka. Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka berkata, kami meyakini itu datangnya dari Allah. Kami tidak membedakan keyakinan kepada Al-Quran antara yang muhkam dan yang mutasyabih. Tidak ada yang mengerti itu semua, kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat
yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Menggunakan akal semata akan membuat seseorang mudah tergelincir. Oleh karenanya, orang-orang yang mendalam ilmunya dan mantap imannya selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan." Sebagaimana halnya mereka yang mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan keraguan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat yang mencakup segala jenis dan macamnya, antara lain berupa kemantapan iman, ketenangan batin, kemudahan dalam menjalankan perintah, dan menjauhi larangan. Rahmat itu bersumber dan langsung dari sisimu, turun secara berkesinambungan dan tanpa mengharap imbalan apapun, sebab sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Mereka yang berakal sehat itu selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyeleweng dari kebenaran setelah Engkau tunjuki kami. Berikanlah kami rahmat dari sisimu berupa kesesuaian dan kemantapan hati. Sesungguhnya hanya Engkaulah pemberi dan penolak." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Mereka tidak hanya mengajukan permohonan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, tetapi juga menegaskan keyakinan tentang keniscayaan hari akhir. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu pada hari kiamat. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya Tuhan kami, Engkau mengumpulkan manusia pada hari yang kedatangannya pasti untuk memberi pembalasan kepada setiap orang sesuai amal dan usahanya. Engkau telah menjanjikan itu, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.